Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Maulid, dari kelas E angkatan tahun 2024. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul pengenalan ITIL V4 dan penerapannya. Materi ini disusun sebagai bagian dari tugas mata kuliah Manajemen Layanan Teknologi Informasi. Di sini saya akan membahas secara bertahap mengenai sejarah perkembangan ITIL, konsep dasarnya, alasan mengapa framework ini digunakan oleh banyak organisasi, serta komponen utamanya dalam versi keempat. Selain itu, saya juga akan menambahkan studi kasus sederhana untuk memperjelas bagaimana prinsip ITIL diterapkan pada kehidupan sehari-hari, terutama pada layanan transportasi online. Oke, lanjut saja ke slide pertama, yaitu tentang dan perkembangan ITIL. ITIL pertama kali dikembangkan pada tahun 1980-an oleh lembaga pemerintahan Inggris yang bernama Central Computer and Telecommunication Agency atau CCTA. Saat itu CCTA menghadapi masalah bahwa banyak layanan TI di instansi pemerintah tidak konsisten dan kurang efisien. Maka dibutuhkan suatu standar yang dapat meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas seperti layanan TI. Nah, layanan TI ini kemudian berevolusi menjadi ITIL V1 di tahun 1989. Nah, yang di versi pertama ini itu eh, terdapat buku panduan yang terdiri dari 30 buku panduan. Isinya itu cukup luas, membahas seluruh aspek manajemen layanan TI, mulai dari perencanaan, dukungan, hingga penyampaian layanan. Kemudian pada tahun 2000 muncul ITIL V2 yang menyederhanakan seluruh isi menjadi dua area besar, yaitu service support dan service delivery. Versi ini lebih praktis dan banyak diadopsi oleh perusahaan besar. Kemudian yang kedua ada ITIL V3 yang diluncurkan pada tahun 2007. Versi ini memperkenalkan konsep baru yang disebut Service Life Cycle. Konsep ini membagi manajemen layanan TI ke dalam 5 tahap siklus hidup, yaitu Service Strategi, Service Design, Service Transition, Service Operation, dan Continual Service Improvement. Kemudian yang terakhir, versi terbaru dari ITIL V4 dirilis pada tahun 2019 oleh Axelos. Versi ini menyesuaikan dengan era digital modern dengan fokus pada service value system serta integrasi dengan metode kerja modern seperti Agile, Lean, dan DevOps modern. Oke, lanjut kita ke pembahasan berikutnya tentang apa itu ITIL. Nah, definisi dan tujuan ITIL. Apa itu ITIL? ITIL adalah singkatan dari Information Technology Infrastructure Library. Nah, secara definisi itu, ITIL merupakan suatu framework yang berisi kumpulan praktik terbaik dalam pengelolaan layanan teknologi informasi atau yang biasa disebut IT Service Management. Tujuan utamanya itu memastikan layanan TI mendukung kebutuhan bisnis secara efektif, efisien, dan berkelanjutan dengan fokus pada nilai tambah bagi organisasi. Nah, dengan menggunakan ITIL, perusahaan memiliki panduan terstruktur dalam mengelola seluruh siklus layanan TI, mulai dari perencanaan, implementasi, operasi, hingga peningkatan layanan. Jadi bisa dikatakan ITIL adalah jembatan antara teknologi dan kebutuhan bisnis, agar keduanya berjalan selaras dalam menciptakan nilai bagi pengguna. Lanjut ke pembahasan berikutnya tentang penting. Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa ITIL banyak digunakan oleh organisasi di seluruh dunia. Kenapa yang mereka itu penting? Yang pertama itu, ITIL membantu meningkatkan kualitas layanan.
serta kepuasan pengguna. Dengan proses yang terstandar, organisasi dapat memberikan layanan yang lebih konsisten dan dapat diandalkan. Kemudian yang kedua yaitu adalah standarisasi proses. Semua contohnya itu eh, contohnya itu suatu tim bekerja dengan pola yang sama sehingga mengurangi kekacauan dan kesalahan. Kemudian yang ketiga itu ada ITIL, mengurangi biaya atau efisiensi operasional. Nah, karena setiap langkah dalam proses didasarkan pada pengalaman dan praktik terbaik dari ribuan organisasi di seluruh dunia. Jadinya efisiensi ini itu penting. Dan terakhir itu ITIL mendorong perbaikan berkelanjutan, yang dimana setiap organisasi dituntut untuk selalu melakukan evaluasi dan peningkatan terhadap layanan yang diberikan. Lanjut ke komponen utama ITIL, Vivo. ITIL versi keempat memiliki struktur utama yang disebut Service Value System atau SPS. Di dalam SPS terdapat 5 komponen utama, yaitu yang pertama itu guiding principles, yaitu 7 panduan utama yang membantu organisasi membuat keputusan dan tindakan yang selaras dengan nilai bisnis dan pengguna. Kemudian yang kedua ada governance, yaitu kerangka kerja atau struktur dan mekanisme pengawasan yang memastikan organisasi beroperasi sesuai tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada service value chain, yaitu serangkaian aktivitas utama yang digunakan untuk menciptakan nilai layanan dari permintaan pengguna hingga menjadi hasil yang bermanfaat. Kemudian yang keempat ada praktis, yaitu kumpulan metode kumpulan metode proses kerja yang digunakan untuk menjalankan fungsi tertentu, menggantikan istilah proses pada versi sebelumnya. Kemudian yang kelima ada continual improvement, yaitu proses yang menjamin layanan TI terus ditingkatkan secara sistematis berdasarkan evaluasi dan masukan. Nah, kelima komponen ini bekerja bersama membentuk sistem nilai layanan yang adaptif dan efisien. Lanjut ke yang berikutnya, yaitu studi kasus aplikasi transportasi online. Sebagai contoh penerapan, saya di sini menggunakan aplikasi Gojek sebagai contohnya. Nah, penerapan prinsip ITIL dapat dilihat dari beberapa aspek berikut. Yang pertama, Gojek itu menggunakan focus on value. Nah, di sini fiturnya itu dirancang berdasarkan kebutuhan pengguna nyata seperti chat driver, lokasi real time, dan rating transparan untuk memaksimalkan kepercayaan dan kepuasan. Kemudian yang kedua itu ada progress iteratively. Nah, progress iteratively itu pembaruan aplikasi yang dilakukan secara berskala berdasarkan masukan pengguna, analitik data, dan feedback driver untuk optimalisasi berkelanjutan. Kemudian yang ketiga itu ada collaborate and promote visibility, yaitu kolaborasi intensif antara tim TI, operasional, dan mitra pengemudi yang memastikan transparansi dan alignment terhadap tujuan bisnis bersama. Nah, dengan menerapkan prinsip ITIL tersebut, layanan transportasi online mampu mempertahankan kualitas layanan yang tinggi, responsif terhadap perubahan pengguna, serta menjaga kepuasan pelanggan. Lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu penjelasan tentang
struktur ITIL V4. Itu eh, SPSS itu berisi tiga komponen. Di dalamnya itu ada berisi tiga komponen, yaitu governance, practice, and continual improvement. Kemudian yang keempat, kemudian yang kedua itu ada si empat partners and suppliers. Kemudian ada value stream and process. Kemudian yang ketiga ada guiding principle. Oke, lanjut ke kesimpulan. Nah, kesimpulannya di sini itu di era transformasi digital saat ini, ITIL V4 bukan hanya menjadi sekedar panduan teknis, tetapi juga kerangka berpikir strategis yang memberdayakan organisasi untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan. Melalui praktik yang terukur, prinsip yang visioner, dan kolaborasi yang kuat, ITIL membantu organisasi menavigasi perubahan teknologi yang terus berkembang dengan lebih percaya diri dan terarah. Nah, efisiensi dan konsistensi di sini itu menjadi dua fondasi penting yang dijaga oleh ITIL. Dengan proses yang berstandar dan berbasis praktik terbaik, organisasi TI ini dapat bekerja lebih efisien, lebih konsisten, dan lebih mudah mengukur kinerja dalam mencapai tujuan bisnisnya. Nah, lebih jauh lagi itu prinsip ITIL itu bersifat universal dan aplikatif. Framework ITIL dapat diterapkan di berbagai bidang, mulai dari layanan transportasi online, e-commerce, pendidikan digital, hingga industri 4.0 yang menekankan otomatisasi dan kecerdasan buatan. Dan terakhir, kunci utama dari masa depan manajemen layanan TI terletak pada transformasi berkelanjutan. Nah, dunia teknologi saat ini bergerak sangat cepat dan organisasi harus terus beradaptasi serta memperbaiki diri secara berkesinambungan. Dengan semangat continuous improvement yang menjadi inti dari ITIL, setiap perubahan bukan lagi dianggap sebagai ancaman, tetapi sebagai peluang untuk berkembang lebih baik. Nah, dengan demikian ITIL V4 bukan hanya panduan masa kini, tetapi juga fondasi yang kokoh untuk membangun masa depan layanan TI yang lebih efisien, adaptif, dan berorientasi pada nilai. Oke, cukup sekian dari saya materi yang saya paparkan. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.